Shalom, bertemu lagi kita pada saat ini dan kita mau mulai acara kebaktian kita. Walaupun kita hanya bertemu melalui media sosial dan rekaman-rekaman dan saat ini, bukan berarti Tuhan tidak ada, dan saat ini kita yakin dan percaya Tuhan Yesus ada dimanapun kita berada. Dan saat ini mari kita bersama-sama mau menyembah Tuhan dan kita mau masuk ke hadirat Tuhan.
Engkau hiburkan hati kami Tuhan saat ini dalam permasalahan-permasalahan Tuhan. Kami tahu tangan-Mu ada di atas kami semua saat ini Bapa, mengurapi kami, memberikan penghiburan. Kami tahu Tuhan saat ini boleh segala sesuatu yang menjadi sulit, namun kami lebih percaya lagi Tuhan Kau hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang membukakan jalan, Kau yang memberikan berkat Bapa. Kami percaya Bapa, kami percaya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau menerangi langkah-langkah kami Tuhan, meneguhkan hati kami ya Allah. Kami yang sedang dalam kegoyahan Tuhan, kami yang sedang dalam kebingungan, kami tahu saat ini saat kami mengangkat tangan kami, Engkau memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Penghiburan-Mu itu dasar berkat. Terangi hati Tuhan saat berbagi kepada Tuhan. Bagi kami percaya saat ini Engkau melihat setiap kami Tuhan. Engkau tahu yang mengetahui Tuhan seberapa dalamnya Tuhan kami mengharapkan Engkau, seberapa dalamnya kami mengharapkan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang menjawab segala doa-doa anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya dan kami lebih percaya pada Engkau Tuhan. Biarlah tangan kami yang
kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur jikalau pada hari ini kami boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Bapa, Engkau memberkati kami semua. Tuhan, bila hadirat Tuhan dapat kami rasakan, kami dapat Tuhan mengalami sesuatu hal yang luar biasa ketika kami Tuhan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Bapa, berkati kami Tuhan dengan firman-Mu pada saat ini. Tuhan, kuduskan dan layakan hamba-Mu yang tiada apa-apanya ini. Biarlah Engkau yang memakai dan mengurapi hamba-Mu ini. Biarlah kuasa Allah, perkataan Allah ada di atas, di depan pintu bibir hamba-Mu, berjaga-jaga di depan pintu bibir hamba-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku, puji nama Tuhan. Kembali kita beribadah ya di rumah kita masing-masing, di tempat kita ya masing-masing ya, karena kita masih menghadapi PSBB ya, pandemi COVID-19 ini masih belum berlalu, tapi kita tetap yakin dan percaya itu akan berlalu. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Judul dari perikop firman Tuhan pada saat ini adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya memberikan judul perjalanan ke Emmaus. Saudara, peristiwa kematian Tuhan Yesus merupakan suatu peristiwa yang kelam bagi murid-murid atau pengikut Tuhan pada saat itu. Ya. Ketika kita mengalami suatu kehilangan, sesuatu hal yang membuat kita bisa mengalami hal-hal yang kelihatannya wah, ini tidak bisa. Ya. Sesuatu hal yang mungkin membuat kita menjadi kehilangan pengharapan, saudara. Ya. Seakan tidak ada pengharapan, tidak ada figur yang dapat diikuti, tidak ada figur yang dapat dijadikan contoh, tidak ada, dan kehilangan seorang pemimpin yang luar biasa. Saudara, kita akan baca di dalam kitab Lukas ini. Saudara bisa baca di rumah masing-masing ya, tetapi kita akan baca di sini di ayat yang ke-21. Dikatakan demikian, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Puji nama Tuhan. Saudara, di sini dikatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus itu, saudara, mengharapkan sesuatu dari sosok yang bernama Yesus. Ya. Mengharapkan bahwa Yesus itu menjadi seorang pemimpin yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Romawi pada waktu itu. Tetapi semuanya itu pupus ketika Yesus itu mati di atas, digantung di atas kayu salib, saudara. Mati. Dan bahkan terdengar kabar kesian dari mulut seorang ibu, seorang perempuan yang bernama Maria. Ketika Maria itu datang pada hari yang ketiga ke kubur di mana Tuhan Yesus itu dibaringkan, Maria mendapati bahwa kubur itu kosong. Gua batu itu, saudara, pintu gua itu sudah terguling dan tidak ada mayat di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang ditinggalkan kecuali kain kafan. Hal yang membuat murid-murid Tuhan Yesus sepertinya kehilangan yang luar biasa. Sesuatu hal yang dianggap luar biasa selama ini, ketika mengalami bahwa apa yang menjadi pengharapan mereka itu telah hilang. Itu
Ketika kita mengalami pandemi COVID-19 ini, saudara, ada begitu banyak hal. Di antara kita mengalami yang namanya kehilangan mungkin pekerjaan. Mungkin kita mengalami yang namanya kehilangan mata pencaharian. Kita mengalami banyak hal, saudara. Kita mungkin tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan kerabat, dengan saudara, dengan teman, sahabat, dengan rekan sekerja. Tetapi perlu saudara ketahui bahwa peristiwa kehilangan ini, saudara, itu tidaklah, saudara, membuat hati Tuhan itu menutup mata. Saudara, mengenai ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini di pasal Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 dikatakan, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14 dikatakan, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang kekasih, Yesus itu adalah Allah yang luar biasa. Dia memahami kemanusiaan kita. Dia memahami apa yang menjadi pergumulan saya dan saudara. Tuhan tahu, saudara, apa yang menjadi kendala kita pada saat ini. Hal yang menarik dari kisah perjalanan ke Emmaus ini adalah yang pertama, Yesus hadir dalam kemanusiaannya. Di ayat 15 tadi dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Wow, luar biasa, saudara. Bahwa Yesus itu, saudara, mau datang menghampiri, mau datang berjalan bersama-sama dengan saya dan saudara, mau menghampiri kita, saudara. Walaupun mungkin kita tidak menyadari keberadaannya, walaupun mungkin kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu selalu menyertai saya dan saudara, tetapi Yesus adalah Allah Immanuel. Dia mau, saudara, datang menghampiri saya dan saudara. Di dalam Tuhan kehadirannya sebagai manusia, Dia ingin, saudara, melakukan sesuatu hal. Yesus mau bercakap-cakap dengan kita, mau bertukar pikiran. Yesus mau, saudara, memberikan simpatinya di dalam pertanyaannya kepada Kleopas pada saat itu dan temannya. Seolah-olah Yesus itu ingin sekali, saudara, melebur di dalam apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, saudara. Di dalam percakapannya ada begitu wacana-wacana yang disampaikan yang up to date pada saat itu, yang mungkin seolah-olah Yesus tidak mengetahuinya, padahal itu mengenai pemberitaan tentang Kristus Yesus yang luar biasa. Saudara, Yesus mau berjalan bersama-sama sampai ke Emmaus. Yesus menemani dalam perjalanan hidup kita. Perjalanan ke Emmaus itu dikatakan 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka pergi, saudara, 7 mil. Berjalan. Mungkin tanpa ada kendaraan. Dalam perjalanan yang mungkin 1 harian, ya, untuk sampai ke Emmaus, saudara. Mereka sering bercakap-cakap bersama-sama, berjalan. Ketika kita mungkin bercakap-cakap, bercakap-cakap, karena ada teman yang menemani yang bercakap-cakap, mungkin terasa tidak lelah, saudara. Lain halnya ketika mungkin kita, saudara, berjalan seorang diri tanpa ada yang menemani, ya, kita bisa mungkin merasa capek, merasa lelah. Tetapi Yesus, saudara, menemani perjalanan hidup saya dan saudara. Yesus menemani perjalanan hidup kita, saudara, sampai kepada tujuan. Luar biasa. Perjalanan yang kita lalui mungkin buat kita berat, tetapi ketahuilah, ketika kita bersama
bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin terasa kita masih memiliki beban berat, tetapi percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Ada sesuatu hal yang membedakan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, di ayat 28 dikatakan demikian. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Luar biasa, saudara. Yesus menemani sampai kepada tujuan. Tapi di sini dikatakan bahwa Yesus juga mau tinggal bersama-sama dengan kita. Di ayat 29 dikatakan, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Suatu ajakan yang luar biasa, saudara. Ketika kita membuka hati kita untuk Tuhan, kita mau mengundang Tuhan hadir di dalam rumah kita, di dalam kehidupan saya dan saudara, di dalam hati kita. Tuhan mau masuk tinggal bersama-sama dengan kita. Dia bukan hanya mau menemani perjalanan hidup saya dan saudara, tetapi dia mau tinggal bersama-sama dengan saya dan saudara. Hal yang luar biasa di mana Tuhan itu juga mau duduk makan bersama-sama. Dalam arti kata ada suatu kedekatan, ada sesuatu hal hubungan yang sangat erat antara hubungan kita dengan Tuhan, antara murid Tuhan pada saat itu Kleopas dan temannya. Itu mungkin teman itu dianggap sebagai diri kita, bahwa kita mau, saudara, mengundang Yesus untuk bersama-sama dekat dengan kita, dan Tuhan itu memang dekat dengan saya dan saudara. Saudara, Yesus mau tinggal bersama-sama dengan kita. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia melakukan hal yang luar biasa. Dia memecahkan roti. Saudara, melakukan perjamuan, saudara. Dikatakan di ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Hal yang luar biasa, saudara. Di mana murid Tuhan Yesus itu diingatkan kembali peristiwa sebelum Yesus itu ditangkap dan diadili. Oh, Yesus juga, saudara, pada waktu itu, saudara, melakukan perjamuan malam. Dia memecahkan roti dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Mereka, murid Tuhan Yesus pada saat itu mungkin teringat, oh luar biasa, ini adalah wujud nyata yang dinyatakan oleh Tuhan. Ketika Yesus telah bangkit dari antara kematian, Yesus mau hadir, Yesus mau menampakkan dirinya. Sekalipun mungkin pada saat itu mereka tidak menyadari, mereka mungkin masih menutup, masih ada sesuatu hal yang tertutup. Mata mereka mungkin masih tertutup dengan selubung pada saat itu, karena merasa bahwa motivasi mereka itu harus diluruskan. Sesuatu hal yang mungkin pengharapan-pengharapan yang selama ini, saudara, secara manusiawi, secara jasmani, itu mungkin harus diluruskan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan ingin membebaskan manusia itu bukan hanya secara duniawi. Saudara, hal yang luar biasa yang Tuhan mau, bahwa Tuhan mengingatkan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya dan saudara di tengah krisis yang kita alami saat ini. Tuhan itu tetap ada. Tuhan tetap mau tinggal bersama-sama dengan saya dan saudara. Tuhan mau menyertai kita. Sekalipun mungkin saat ini kita mengalami hal-hal yang sulit, sekalipun mungkin kita mengalami, saudara, sesuatu hal yang membuat kita merasa seperti tidak memiliki masa depan, tetapi percayalah, penyertaan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Karena kehadiran Tuhan itu luar biasa, mau menolong kita di saat-saat sekarang ini dan yang akan datang. Saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Hal yang
luar biasa, saudara. Yang kedua, kehadiran Yesus membuat hati yang redup menjadi berkobar-kobar. Kehadiran Tuhan Yesus pada saat itu membuat hati murid Tuhan Yesus ini, saudara, bersemangat kembali. Karena apa, saudara? Karena mereka tahu sosok yang luar biasa yang saat ini, yang pantas untuk dipercayai, yang pantas, saudara, untuk kita, saudara, hargai. Hal yang luar biasa, memberikan semangat dan dorongan bagi murid-murid Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Suatu hal yang luar biasa, saudara. Ya, Tuhan Yesus membukakan mata mereka yang selama ini mungkin tertutup. Tuhan ingin, saudara, membukakan mata rohani kita, bahwa ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan, yang Tuhan akan berikan kepada kita, yang akan kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Perjalanan hidup yang rohani yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan, yang akan kita alami hari lepas hari di tengah pandemi COVID-19 ini, saudara. Kita akan tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, yang mau menyatakan dirinya bagi saya dan saudara. Saudara, kita menyaksikan, saudara, pesan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita, saudara, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi bersama-sama dengan Allah kita, suatu hal yang luar biasa, di mana pesan Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-28, Matius pasal 28, saya akan bacakan di ayat 16 sampai 20. Judul perikopnya mengenai perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Hal yang luar biasa, pesan Tuhan yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus bagi saya dan saudara, bahwa kita harus pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mengajarkan kepada semua orang untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan bagi saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, tetaplah percaya kepada Tuhan. Perjalanan ke Emmaus itu bukanlah akhir dari segalanya. Kleopas dan temannya itu, mereka tidak tinggal diam di Emmaus. Ketika mereka sudah mendapati, menjumpai Kristus Yesus menghampiri mereka, mereka pun bergegas kembali ke Yerusalem. Mereka pun bergegas kembali menemui murid-murid yang lain untuk mengabarkan kabar sukacita, kabar yang luar biasa, di mana Yesus Tuhan kita bangkit, Dia hidup, dan Dia menyertai saya dan saudara. Penyertaannya itu bukanlah sesaat, tetapi sampai Maranatha, Kristus Yesus datang untuk kali yang kedua. Saudara, sesuatu hal yang luar biasa, saudara, ketika kita melihat di dalam firman Tuhan pada saat ini, bahwa perjalanan ke Emmaus itu perjalanan yang luar biasa, di
di mana kita bisa menjumpai Tuhan dan kita bisa saudara melihat sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan mengubahkan kita, membaharui kita, membukakan kita sesuatu hal yang mungkin membuat kita itu tidak bisa, yang membuat kita mungkin mustahil, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan melakukan sesuatu terobosan di dalam hidup saya dan saudara. Mungkin kita saat ini mengalami banyak hal yang membuat kita menjadi takut, yang membuat kita menjadi sedih, membuat kita seperti orang yang kurang pengharapan. Tetapi kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel yang menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Mari saudara, kita akan datang kembali kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dan memberkati kita dengan firman-Nya. Biarlah Tuhan menjamah hati saya dan saudara. Kebenaran firman Tuhan ini dapat kita tangkap dan kita dapat melakukannya di dalam hidup kita setiap hari. Bapa di surga, kami mengucap syukur jikalau pada pagi menjelang siang hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh hidup dan kami dapat menghidupinya di dalam hidup kami. Bapa, biarlah Roh Kudus beracara dengan lebih lagi di dalam setiap pribadi kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Memberkati Tuhan kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat siang semuanya pada hari ini, dan bersyukur kita sudah mendengar firman Tuhan tentang perjalanan ke Emmaus. Tuhan menyertai murid-murid dan menyatakan kuasanya, kemuliaannya setelah dia bangkit, ya. Saudara, puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami, ya, sampai pada hari ini. Saudara-saudara, kita akan berdoa, ya, berdoa buat persembahan dan juga berdoa syafaat, lalu doa penutup, ya. Dan salah satu yang akan kita doakan adalah pada bulan Mei ini, pada tanggal 21 Mei ada hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan itu yang akan kita doakan. Puji Tuhan. Baik, mari kita nyanyikan sebuah lagu Allah kuasa melakukan segala perkara. Kuasa
doa kami, karena Engkau Allah yang hidup. Engkau dapat menolong setiap persoalan hidup kami. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat persembahan yang akan kami berikan. Kiranya Kau akan memberkati persembahan kami, dan Tuhan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sidang Jemaat Allah Muda ini. Memberkati anak-anak-Mu yang memberikannya Tuhan dengan hati yang sukacita. Bapa, kami juga berdoa kepadamu Tuhan buat seluruh jemaat-Mu Tuhan di dalam kebutuhannya. Kau yang akan memberkati, mencukupi apapun Tuhan yang kami perlukan. Tuhan, untuk makan minum kami buat Tuhan Bapa di surga, biaya sekolah anak-anak Tuhan, atau biaya keperluan sehari-hari Tuhan, Kau yang akan memenuhinya. Kau juga akan menolong setiap pekerjaan kami Bapa di surga. Mungkin pekerjaan kami Tuhan tidak seperti biasanya, karena dalam kondisi PSBB ini ada banyak Tuhan pekerjaan yang Tuhan berkurang Tuhan. Demikian juga Tuhan penghasilan kami Tuhan mungkin juga berkurang, tetapi kami percaya kasih setia Allah tidak pernah berkurang, dan berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkaulah Allah yang mencukupi apa yang kami butuhkan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau memberkati apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan di tengah PSBB ini Tuhan. Bapa di surga Tuhan, kiranya akan berhasil dan mencukupi apa yang kami butuhkan. Bapa, kami juga berdoa kepadamu Bapa buat Tuhan kesehatan kami. Engkau yang akan tolong memberkati kesehatan tubuh kami Tuhan. Dan tolong Tuhan jemaat-Mu yang sudah usia lanjut, Engkau yang akan menyelimpahkan kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, menolong mereka Tuhan, memberikan kepada mereka kesehatan. Demikian juga berikan nikmat kepada kami Tuhan. Biarlah Bapa di surga supaya kami bisa menjaga kesehatan kami, memiliki akal budi Tuhan Bapa untuk memelihara kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa kepadamu Bapa buat gereja ini Tuhan, buat rencana-rencana perbaikan, buat program-program Bapa di surga Tuhan, kami bawa semuanya kepadamu Tuhan. Kami percaya semuanya itu bisa terjadi karena kasih setia-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kehendak-Mu Tuhan. Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa kepadamu Bapa buat acara kenaikan Tuhan Yesus, ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 21 Mei. Kiranya Engkau akan memberkati Tuhan Tuhan hari raya ini. Biarlah kami semua boleh bersyukur Tuhan, punya pengharapan bahwa Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kami, dan akan datang kembali untuk menjemput kami Tuhan, membawa kami dalam kehidupan yang kekal di surga Tuhan. Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah kami seluruh anak-anak-Mu Tuhan merayakannya dengan sukacita, karena di dalam Kristus ada pengharapan, ada masa depan, bahwa Tuhan ada kehidupan Tuhan setelah kami meninggal, ada kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus, karena Yesus sudah ada di dalam surga pada saat ini. Dan kami percaya Roh Kudus memimpin kami. Biar Engkau akan menolong Tuhan di dalam ibadah pada tanggal 21 Mei nanti. Bapa, kami juga berdoa kepadamu Tuhan buat kemajuan pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini. Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberkati, biar Bapa di surga Tuhan pekerjaan-Mu bisa tetap maju. Semuanya kami percaya karena kasih karunia-Mu. Kau yang akan menguduskan hamba-hamba-Mu, Kau yang akan menguduskan gereja-Mu Tuhan, melayakkan kami menjadi saksi, menjadi terang dan garam dunia, memberitakan Injil Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengubahkan seluruh kehidupan kami, sehingga Tuhan kami menjadi berkat bagi dunia ini, dan gereja Tuhan boleh diberkati, boleh maju dan bertumbuh di tempat ini. Bapa, kami juga berdoa kepadamu Tuhan buat pemberitaan Injil dan keselamatan jiwa-jiwa. Kau akan menolong Tuhan, kasih karunia-Mu dicurahkan ketika Injil diberitakan, menjamah setiap hati yang mendengar, dan mereka boleh terbuka hatinya, dan Bapa di surga menerima kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus, dan boleh berbalik dari segala jalan mereka yang jahat, menerima kasih karunia Tuhan, memohon pengampunan dari Allah Tuhan.
Tuhan selamatkan jiwa-jiwa Tuhan. Setiap jiwa di dalam dunia ini Tuhan membutuhkan keselamatan dari Engkau. Mari Tuhan kasih karunia-Mu, belas kasihan Allah dicurahkan Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, buat bangsa dan negara kami Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, memberikan Tuhan Bapa di surga hikmat pimpinan kepada pemimpin bangsa kami Tuhan, di dalam setiap persoalannya Bapa di surga Tuhan, di dalam setiap kebutuhannya Tuhan Bapa, di dalam setiap tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau akan menolong, memimpin Tuhan, memberkati, memberikan hikmat Tuhan pada pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga Bapa di surga Tuhan bisa memimpin dengan arif dan bijaksana, dengan adil dan benar. Oh Tuhan, Bapa di surga Tuhan, dan Bapa memberikan jalan keluar Tuhan bagi mereka semuanya Tuhan, untuk Tuhan Bapa membawa bangsa ini Tuhan, oh Tuhan, pada Tuhan kemajuan, kemakmuran Tuhan. Bapa, Engkau akan memberkati juga Tuhan di dalam menghadapi wabah virus corona. Biarlah Tuhan kami Tuhan dipimpin oleh Allah, mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, dari kebaikan Tuhan bagi kami semuanya Tuhan, dan kami dapat melaluinya Tuhan dengan selamat Tuhan. Mari Engkau mau tolong Tuhan Bapa di surga, di dalam upaya Tuhan pencegahan. Kau akan menolong Tuhan orang-orang yang ada yang bekerja untuk melakukan pencegahan. Demikian juga Tuhan untuk penanganan Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk yang ada di rumah sakit Bapa di surga Tuhan, yang berusaha Tuhan merawat mereka yang sakit. Kau akan menolong mereka juga, sehingga yang sakit bisa disembuhkan. Bapa, kami bawa seluruh persoalan Tuhan karena virus corona ini Bapa kepada-Mu. Engkau kiranya Tuhan menyatakan kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, curahkanlah belas kasihan Allah, kasih karunia Tuhan, menolong kami Tuhan. Oh, menolong kami Bapa di surga, membawa kami keluar dari persoalan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, buat Tuhan setiap orang yang ada Tuhan di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan Engkau akan Tuhan menyatakan kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu bagi setiap orang, menolong setiap orang dalam kesusahannya, dalam penderitaannya. Oh Tuhan, juga Tuhan di dalam penanganan Tuhan menghadapi penyakit virus corona, Engkau akan menolong, memberikan kekuatan Tuhan untuk menghadapinya Bapa. Dan Engkau juga mencurahkan kasih karunia-Mu Tuhan, menolong setiap orang di dalam pergumulannya. Bapa di surga, biarlah Tuhan menjamah setiap hati Tuhan di tengah pergumulan mereka, persoalan mereka, mereka boleh datang kepada Tuhan, meredakan diri mereka Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan Allah yang baik, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang selalu Tuhan mau mendengarkan keluhan doa-doa orang yang percaya kepada-Mu. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bawa Bapa semua doa-doa ini, semua pergumulan kami, persoalan kami kepada-Mu. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang penuh dengan kebaikan dan kasih setia. Bapa di surga, sebentar Tuhan kami mau kembali ke rumah kami masing. Mari mau mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan Bapa kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Mari Bapa di surga Tuhan, Kau yang akan menolong kami, memberkati kami, menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, jauhkan kami dari segala pencobaan, lindungi kami dari yang jahat, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat kepada-Mu Bapa. Kami bawa Tuhan, kami serahkan seluruh persoalan kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang kasih, angkatlah tanganmu kepada Tuhan, arahkan hati dan pandanganmu kepadanya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau
sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.